Sepanjang sejarah manusia, kematian telah dipandang sebagai suatu simbol alamiah yang paling kuat. Simbol yang tentunya ditafsirkan beragam cara oleh beragam kebudayaan. Banyak orang yang masih menganggap kematian sebagai suatu misteri yang paling besar. Misteri tersebut kemudian coba dijernihkan melalui keyakinan iman dalam agama, seni, mitologi, dan cerita rakyat. Contohnya seperti piramida, sphinx, mausoleum, dan kuil, semuanya merupakan karya arsitektur yang diinspirasikan oleh kematian. Beberapa peradaban percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan berlanjut di dalam proses reinkarnasi. Pandangan semacam ini ditemukan di banyak peradaban, seperti di India, Amerika Utara, Yunani kuno, dan bahkan filsafat neoplatonis. Reinkarnasi dihubungkan dengan konsep karma, di mana tubuh material orang sangatlah tergantung dari kualitas kebaikan hidup sebelumnya. Menurut penulis, dari sudut pandang dunia kedokteran kurang tepat, karena mereka hanya fokus pada meningkatkan kualitas kehidupan pada detik-detik terakhir orang yang sekarat tersebut, sehingga orang yang sekarat tersebut tidak dibuat bahagia karena seperti dibelenggu dalam penjara yang gelap. Menurut penulis juga, agama juga hanya segera spiritual formal dan upacara yang terasa tidak bermakna. Dengan kata lain, agama dan dunia kedokteran sekalipun nyaris tidak meringankan penderitaan psikologis orang-orang yang sekarat dan keluarga yang akan meninggalkannya. Setiap orang pasti tahu bahwa mereka akan tetap mati, hanya saja mereka takut saat mereka akan mati nantinya. Entah itu seperti sakit, kecelakaan, kelaparan, atau hal lainnya. Sehingga dalam dunia kedokteran dan agama, peran media massa atau perfilman juga, kematian ini merupakan bentuk kekalahan yang harus dihindari. Dari sudut pandang psikologis, kematian juga menjelaskan pendapat mereka tentang kematian, seperti kematian merupakan kecemasan yang muncul akibat kehilangan organ kelamin, dan juga kematian merupakan ketidaksadaran pada diri sendiri atau manusia tersebut. Baiklah, selanjutnya dalam buku yang berjudul Bank and Time, kematian merupakan hal yang penting. Kematian telah ada sepanjang manusia hidup, jauh sebelum kematian fisik terjadi. Bahkan, kehidupan sendiri dimaknai sebagai sesuatu pengalaman manusia menuju kematian. Adapun menurut filsafat Heidegger adalah suatu penyelidikan terhadap pengalaman-pengalaman dasariah manusia yang menjadi fondasi bagi seluruh aktivitas kesehariannya di dalam dunia. Pada tahun 1975, Raymond Moody di dalam penelitiannya meneliti orang-orang yang pernah mati suri. Di dalam kesaksian tersebut, orang dalam keadaan mati suri, mereka berjalan menelusuri lorong-lorong cahaya dan bertemu dengan sesosok figur yang dikelilingi teman-teman mereka yang telah meninggal. Figur asing itu kemudian memberitahu bahwa belum waktunya ia meninggal. Maka ia harus kembali menjalani hidup di dunia. Inilah disebut sebagai near-death experience. Mereka yang mengalaminya hidup kembali setelah sempat mati selama beberapa saat. Di dalam pandangan mereka ini, kematian bukan lagi sesuatu yang mengancam. Mereka merasa yakin bahwa ada sesuatu setelah kematian, sesuatu yang membahagiakan dan memberi kedamaian. Hal ini disebut out of body experience. Dengan demikian, kematian adalah bagian dari kehidupan manusia. Pemahaman ini sudah berakar di berbagai peradaban sejarah manusia itu sendiri. Kematian bukanlah simbol kejahatan, kehancuran, kekalahan, melainkan sama alamiah seperti air yang mengalir. Dalam agama, kematian ini adalah suatu kehidupan baru, bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Berikut hasil dari presentasi kelompok.